Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak soleh? Masya Allah ya, Bu Rahma berdoa semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tentunya selalu bersemangat meskipun kita masih belajar secara online. Baik anak-anakku semuanya, karena tadi kita sudah melaksanakan rangkaian doa ya. Jadi sekarang Bu Rahma langsung kepada materi. Apa materi hari ini yang ingin Bu Rahma sampaikan? Bu Rahma ingin mengajak kalian untuk menyelesaikan pembahasan di buku 2 subtema 1, yaitu menjelaskan tentang sumber energi. Nah, mungkin ada dari antara kalian yang bertanya, kan sudah Bu dijelasin semuanya. Betul, hari ini Bu Rama lebih fokus kepada hak dan kewajiban kita terhadap penggunaan sumber energi. Nah, sebelumnya masih ingatkah kalian tentang apa itu hak dan kewajiban? Nah, itu yang akan Bu Rahma ajarkan hari ini kepada kalian, terutama hak dan kewajiban kita dalam menggunakan sumber energi minyak bumi. Nah ya, hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Nah, bagaimana dengan kewajiban Bu Guru? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, sampai di sini Bu Rama harap anak-anak masih ingat semua ya perbedaan antara hak dan kewajiban. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari hak dan kewajiban kita terhadap energi listrik. Nah, untuk hari ini kita juga akan belajar ya kewajiban kita terhadap energi minyak bumi. Seperti kita tahu, Indonesia kaya akan sumber daya alam. Salah satunya minyak bumi. Minyak bumi merupakan hasil tambang sebagai bahan baku pembuatan BBM atau bahan bakar minyak seperti premium, pertalite, solar, dan aftur. Setiap warga masyarakat berhak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Nah, negara mengatur pemanfaatan sumber daya alam Indonesia ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Bunyinya bagaimana Bu Guru? Bunyinya, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, rakyat di sini adalah ibu, kamu, orang di sekitar kita, semua ya, semua rakyat Indonesia. Selanjutnya, ayo kita ulang kembali pemenuhan tentang hak kita terhadap sumber energi. Contoh yang pertama, energi listrik. Masih ingat ya, kita berhak untuk menggunakan listrik untuk setrika, untuk pemenuhan hiburan, untuk belajar, untuk kegiatan di dapur ya, butuh kulkas, butuh magic jar, juga untuk kegiatan industri. Kemudian energi air, kita berhak menggunakannya untuk minum, untuk mandi, untuk cuci baju, bahkan untuk menyiram tanaman kita atau mendukung hobi kita, misalnya memelihara ikan hias. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan bentuk gambar yang berikut? Apakah ini termasuk dari hak kita? Menggunakan air sampai berlebihan, menggunakan listrik sampai dengan tidur pun kita masih menyalakan televisi. Apakah itu merupakan hak kita? Nah, kita sudah bahas ya. Ini adalah pemerolehan hak yang salah ya. Kita tidak berhak untuk menggunakan
energi dengan boros. Tidak boleh meskipun kita sanggup membayarnya. Kenapa? Karena dengan kita boros air, boros listrik, itu mengurangi hak yang akan diperoleh oleh orang lain. Nanti ada pemadaman listrik bergilir, nanti ada pemadaman air PDAM, dan itu jelas mengganggu kenyamanan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, apa sih hak kita dalam memanfaatkan minyak bumi? Hak kita pertama, memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari atau disebut hak konsumsi ya. Kita berhak untuk menggunakan bahan bakar minyak seperti premium, solar, pertalite, bensol, pertamax, minyak tanah sebagai bahan bakar kendaraan dan menggerakkan mesin diesel. Selanjutnya kita lihat apa lagi haknya. Hak berikutnya adalah hak mengelola minyak bumi sebagai sumber pengolahan atau disebut hak produksi ya, baik sebagai sumber panas maupun produk sampingan untuk mengolah baja, aluminium maupun besi. Jadi minyak bumi itu dijadikan sebagai bahan bakar untuk mengolah sehingga kegiatan produksi bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah hak mencari keuntungan dari minyak bumi. Contohnya apa? Contohnya adalah hak berdagang. Ya, kita tahu di sekitar kita itu ada banyak masyarakat yang mempunyai hak untuk menjadi agen dari Pertamina. Contohnya berjualan bensin literan yang di botol tuh ya di pinggir jalan atau pom bensin mini. Selanjutnya, hak pemanfaatan minyak bumi ini dibatasi oleh kepentingan umum. Kita harus sadar bahwa semua masyarakat mempunyai hak yang sama terhadap minyak bumi. Nah, karena itu pemakaiannya tidak boleh melanggar hak orang lain. Tidak boleh memanfaatkan minyak bumi itu dengan semaunya. Misalnya ada yang bertanya, Bu, memangnya ada ya yang melanggar penggunaan minyak bumi? Ada ya, contohnya nih. Nah, kalian pernah lihat ada orang mencuri listrik. Loh, Bu, listrik dicuri buat apa? Ya buat supaya mereka tidak bayar listrik mahal-mahal atau bahkan tidak membayar sama sekali meskipun menggunakan listrik. Ya, ada orang-orang yang sebagian seperti itu. Kita lihat, ada warung-warung di pinggir jalan yang berdiri tanpa izin, kemudian mengambil listrik dari listrik jalan raya atau rumah-rumah sekitarnya. Atau juga ada orang-orang yang menimbun bensin atau minyak bumi yang lain ya, supaya barangnya menjadi langka dan akhirnya menjadi mahal. Nah, pada gambar berikutnya Bu Rahma juga tampilkan apa itu? Gambar ibu-ibu yang tangannya diborgol ya. Dia mau dibawa ke kantor polisi untuk selanjutnya dihukum, dibawa ke penjara. Tuh nggak enak ya. Kalau kita nggak jujur nggak enak. Nah, Bu, emang salah dia nggak jujurnya apa? Dia sudah menimbun gas LPG. Jadi di pasaran itu LPG-nya habis. Kalau sudah habis, dia keluarkan timbunannya dengan harga yang mahal. Nah, kalau sudah habis kan kita terpaksa membeli meskipun mahal. Sementara dia mendapat keuntungan yang banyak. Misalnya satu LPG harganya 20.000. Ketika sudah habis di pasaran, dia keluarkan barangnya menjadi 30.000. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh perbuatan yang salah. Tentunya kita tidak boleh mengikuti contoh-contoh yang salah itu ya. Meskipun ada keuntungan yang lebih besar yang bisa kita peroleh. Tidak boleh ya anak-anak ya, kita tidak boleh mengambil hak orang lain hanya demi keuntungan pribadi. Nah, selanjutnya di slide ini Bu Rama ingin mengajak kalian belajar tentang pelaksanaan hak
terhadap energi yang benar. Apa itu? Yaitu pelaksanaan yang diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban. Pertama, menghemat penggunaan bahan bakar minyak karena ketersediaan minyak bumi sangat terbatas. Kedua, melaporkan segala bentuk pelanggaran pemanfaatan minyak bumi kepada pihak yang berwajib. Jadi kalau ada tetangga yang mencuri listrik atau bahkan saudara ya, hanya supaya listriknya nggak banyak-banyak tagihannya. Nah, kita wajib lapor kepada pihak yang berwajib yaitu kepolisian ya. Ketiga, menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan seperti biogas, biofuel. Nah, ini nanti kita akan pelajari insya Allah di video-video berikutnya. Ingat ya anak-anak, kita wajib jujur dan melaporkan segala bentuk pelanggaran atas pemanfaatan minyak bumi yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh ragu meskipun yang melakukannya adalah keluarga kita. Selanjutnya anak-anak, Bu Rahma ingin mengajak kalian belajar tentang contoh-contoh kegiatan penghematan energi minyak bumi yang kita bisa lakukan. Pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Gunakanlah sepeda atau cukup berjalan kaki jika jaraknya dekat. Ya, kalau sekolahnya dekat mah nggak perlu diantar ya, bisa jalan kaki atau bersepeda. Kemudian menggunakan sumber energi alternatif seperti menggunakan panel surya, tenaga angin, air, atau biomasa. Nah, terakhir ya, hak dan kewajiban dalam penggunaan energi harus dilakukan dengan seimbang. Hal tersebut tentunya dengan tujuan agar energi yang ada di dunia ini dapat digunakan oleh siapapun dan hingga kapanpun. Apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, maka hal tersebut akan terjadi sebuah bentuk kekacauan ya. Apa contoh kekacauannya? Ya kalau listrik sering mati, banyak hal yang dirugikan ya. Bahkan kita sekolah pun tidak bisa. Karena siang hari tentunya kita membutuhkan kipas angin, AC seperti itu. Atau mungkin di malam hari kita tidak bisa belajar karena nggak ada lampu, listriknya padam. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, sebelum kita ke tugas ya, tentunya di akhir nanti kita ada tugas. Sebelum ke tugas, Bu Rama ingin memperjelas dulu apa sih yang kita pelajari hari ini. Ada dua karakter yang kalian harus ingat ya. Pertama, kita tadi belajar untuk jujur dan tanggung jawab ya. Kedua, kita belajar bersikap adil, tidak hanya mengambil keuntungan pribadi tetapi juga mementingkan kepentingan orang banyak. Nah, untuk tugas seperti yang kalian lihat ya, tugas hari ini adalah membuat cerita dalam bentuk paragraf. Sikapmu bersama keluargamu yang merupakan bentuk kejujuran dan tanggung jawab dalam menggunakan energi di sekitarmu. Cara membuatnya sama ya dengan yang kita sudah belajar. Buatlah satu kalimat pokok dulu, baru kemudian kalian lengkapi dengan beberapa kalimat penjelas. Kalau sudah terkumpul, baru dirangkai menjadi satu kalimat yang padu ya dalam bentuk paragraf. Baik anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Semoga semuanya diberi kemudahan untuk mengambil manfaat apa yang dipelajari hari ini. Teruskan sikap jujur kalian dan jangan lupa rajin berdoa. Berbakti kepada orang tua dan semangat selalu ketika belajar. Cukup sekian dari Bu Rahma. Bu Rahma tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.